Baiklah, masih di contoh soal akuntansi perusahaan jasa. Ini PT Bangun Ruko, sewa bangunan dan tanah, masih di periode November 2022. Ini tanggal 30 November 2022 ini dibayar biaya PPh pasal 21 periode November 2022 sebesar Rp22.629.065. Nah, ini informasinya seperti di video saya sebelumnya yang mengenai BPJS. Ini adalah jumlah karyawannya, nama karyawannya, posisinya. Ini perbedaannya, informasinya di sini ada teks status. Teks status ini adalah K3 seperti kawin tanggungan 3. Ini total salary-nya. Total salary-nya tahu teman-teman ya, gaji pokok ditambah tunjangan. Saya nggak sebutin lagi, saya hanya mengambil langsung ke total salary-nya. Nah, ini ada 13 karyawan sama kayak di video saya sebelumnya. Ini 13 karyawan. Nah, ini statusnya. Ini teks status ini adalah statusnya seperti ini: Tuan Rido, contohnya K3. Kawin dengan 3 tanggungan. Seperti Tuan Ali, ini kawin dengan 2 tanggungan. Ibu Lina, ini kawin dengan 2 tanggungan. Nah, seperti itu dan seterusnya. Kalau seperti ini tidak kawin, tidak 0 tanggungan, tidak ada. Ini ada yang kawin tapi tidak ada tanggungan. Nah, seperti itu. Ini total gajinya ya, saya ambil saja total salary-nya. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Ini sebenarnya hitungannya panjang, cuma saya singkat saja. Ini saya ambil total penambahan BPJS. Apa sih total penambahan BPJS untuk penghitung PPh pasal 21? Yang tadi seperti saya sebutkan adalah nah, seperti ini. Ini yang ditanggung-tanggung oleh perusahaan, seperti misalnya jaminan kecelakaan kerja 0,54, kemudian jaminan hari tua JHT 3,7% yang ditanggung perusahaan, kemudian jaminan kematian sebesar 0,3% ditanggung perusahaan, dan jaminan pensiun atau JPN sebesar 2% yang ditanggung perusahaan. Nah, ini kemudian ada BPJS kesehatannya ditanggung perusahaan adalah 4%. Nah, inilah yang jadi penambah untuk PPh pasal 21 disetahunkan karyawan. Nah, seperti yang saya informasikan tadi, nah itulah yang menjadi penambah untuk BPJS penghitung PPh pasal 21 yang disetahunkan. Nah, total pengurangannya sama yang ditanggung oleh karyawan. Nah, itu yang akan disetahunkan. Seperti tadi BPJS kesehatan ditanggung perusahaan 1%, kemudian ada yang jaminan pensiun ditanggung perusahaan sebesar 1%. Nah, itulah yang ditanggung oleh karyawan. Nah, sebagai pengurang dari total gaji ini untuk menghitung PPh pasal 21. Nah, ini sebenarnya panjang untuk perhitungannya, cuman saya beri gambaran secara garis besar. Nah, ini contoh, ini total gajinya ditambah dengan penambah dari BPJS yang saya informasikan dikurang dari BPJS yang ditanggung karyawan. Nah, inilah hasilnya gaji bersih per bulannya. Nah, kemudian gaji bersih per bulan ini ini total pengurangnya selain BPJS ada biaya jabatan ya teman-teman. Biaya jabatan juga termasuk ke dalam ini. Nah, ini adalah gaji bersihnya setelah di total gaji ditambah dengan BPJS yang ditanggung oleh perusahaan, kemudian dikurang oleh total BPJS yang ditanggung oleh karyawan dan biaya jabatan. Nah, inilah gaji bersihnya. Nah, ini gaji bersih per tahunnya, ini dikali 12. Nah, kemudian tarif PTKP ini adalah berdasarkan dari teks status seperti kawin 3, ini 72 juta tarif PTKP-nya. Kemudian kalau contoh kawin 2 seperti Tuan Ali, ini adalah 67.500.000 rupiah. Nah, ada contoh lain lagi, misalkan PTKP untuk Mia tidak kawin adalah 54 juta rupiah. Nah, ini tergantung PTKP ini tergantung dari status ya.
status dia kawin K3 atau tidak kawin atau K1. Nah, ini mempengaruhi menjadi dasar pengurang dari gaji bersih yang disetahunkan. Nah, PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak yang sudah ditetapkan pemerintah, sudah ada tarifnya. Jadi ini penghasilan kena pajak setahunnya setelah dikurang PTKP adalah sebesar ini. Ini besar ini. Ini totalnya adalah 2.051.253.120. Nah, kemudian setelah penghasilan kena pajak setahunnya kita dapat, nah ini adalah PPh pasal 21 setahun. Nah, PPh pasal 21 setahun ini ada tarifnya ya teman-teman. Misalnya 0 sampai 60 juta itu 5%. 60 juta sampai 250 juta itu 15%. Ya, ini kalau misalnya 250 sampai 500 itu 25%. Nah, 500 juta sampai 5 miliar itu adalah 30%. Sedangkan 5 miliar ke atas adalah 30%. Nah, itu pakai tarifnya progresif. Nah, inilah yang sudah saya hitung. Ini saya sudah hitung tarifnya, tarif progresifnya. Nah, didapat seperti ini. Ini secara gambarannya saja ya, secara garis besarnya saya tidak bisa rincikan satu-satu. Cuman seperti itu. Nanti saya akan buat video mengenai PPh pasal 21 perhitungannya. Ini secara garis besarnya saja. Nah, kemudian ini PPh pasal 21 disetahunkan. Nah, ini PPh pasal 21 sebulannya. Nah, ini yang untuk kita bayar nanti setiap bulannya. Ini dapatnya gampang. Ini PPh pasal 21 setahun dibagi 12 dapatnya ini. Nah, jadi inilah kewajiban yang kita harus bayar ke negara sebesar Rp22.629.065. Nah, inilah biaya yang harus kita keluarkan untuk PPh pasal 21. Nah, seperti itulah teman-teman ya untuk gambarannya untuk menghitung PPh pasal 21. Cuma di sini saya nggak hitung secara rinci. Nanti saya bikin video sendiri seperti BPJS PPh pasal 21. Karena itu harus hitungnya hitung ke bawah. Kalau ke samping ini terlalu panjang. Dan itu harus pakai tarif progresifnya satu-satu dihitungnya. Jadi saya informasikan secara global aja untuk menghitungnya. Ini kita jurnal ya, withholding tax 21 expense ada payable withholding tax 21 ini 22.629.065. Nah, jadi ini jurnalnya adalah withholding tax 21 atau biaya PPh pasal 21 didebet pada hutang PPh pasal 21 dikredit. Nah, ini masing-masing sebesar Rp22.629.065 sesuai dengan informasi ini dan sesuai dengan tarif per bulannya ini. Kenapa saya masukkan ke dalam hutang? Ini kan saya udah informasikan sebelumnya bahwa PPh pasal 21 ini jatuh temponya di bulan selanjutnya di tanggal 10. Alangkah lebih baiknya kita bayar di H-2 dari tanggal jatuh tempo. Contoh, tanggal jatuh temponya kan tanggal 10. Ada baiknya teman-teman tanggal 8 sudah bayar atau tanggal 9. Nah, ini untuk menghindari yang saya informasikan kemungkinan ada
di sistemnya mengalami error, atau sistem banknya mengalami error, dan lain halnya yang menyebabkan itu keterlambatan karena ada dendanya. Nah, untuk informasi dan perhitungan biaya PPh pasal 21 dan jurnalnya saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa untuk bantuannya di support untuk di like, share, and subscribe. Terima kasih.